Bang, ada HP 2 jutaan yang kameranya bagus nggak? Bang, bisa gaming nggak? Bang, awet nggak? Pertanyaan ini pasti sering banget lo denger kan? Nah, gua, Mas Jo, bakal jawab semuanya di list 7 HP terbaik 2 jutaan 2025. Siap-siap ya, karena pilihan gua kali ini bisa jadi game changer buat dompet lo. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu biar lo nggak kelewatan konten gadget gokil lainnya. Pertama-tama ada Oppo A5. Desainnya simple tapi elegan, layarnya 6,67 inci, masih HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Jadi scrolling masih mulus meski belum FHD Plus. Buat nonton YouTube atau TikTok masih aman lah cuy. Dalemannya pakai Snapdragon 6S Gen 1. Ini basically Snapdragon 695 versi hemat. Gaming tipis kayak Mobile Legends, PUBG aman. Tapi jangan berharap Genshin Impact grafik medium ke atas ya, nanti HP lu bisa jadi hair dryer. Varian memorinya ada 8/128GB sama 8/256GB, pakai UFS 2.1. Lumayan ngebut lah dibanding eMMC, jadi buat multitasking buka-buka apps masih smooth. Kamera belakang ada 50MP utama, tambah 2MP monokrom, depan 5MP, hasilnya standar entry level. Kamera depan 5MP, ya cocok lah buat Zoom meeting, bukan buat flexing di IG. Yang paling bikin gua ngakak sih, baterainya 6000 mAh gede banget, ditambah fast charging 45W super VOOC. Charging kilat, tahan lama, kagak bikin lo colok charger tiap saat. Kekurangannya, ya sayangnya resolusinya cuma HD+. Jadi kalau lo terbiasa pakai layar AMOLED FHD+, pasti agak kurang nendang. Intinya, ini HP cocok buat lo yang kerjaannya scrolling, streaming, dan main game casual. Paket hemat, tapi baterainya rasa sultan. Lanjut gan, ada Oppo A79 5G. Layarnya lebih gede dikit, 6,72 inci FHD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Udah enak banget buat daily use. Plus desain belakangnya ada efek cahaya glowing feather. Cakep dah buat pamer kegebetan. Ditenagai Dimensity 6020 5G, setara sama Dimensity 810-an lah. Jadi buat gaming PUBG Mobile atau COD lancar jaya. Dan yang penting, udah future-proof karena udah support 5G. Varian paling banyak di pasaran Indo biasanya 8/256GB, pakai UFS 2.2. Ada juga versi 8/128GB. Bisa pakai micro SD juga kalau butuh lebih lega. Kamera belakang ada 50MP utama, tambah 2MP depth, depan 8MP. Hasilnya oke buat konten sosmed. Video mentok 1080p 30fps, standar sih buat kelas entry. Yang keren lagi ada speaker stereo plus mode ultra volume. Jadi pas lo nonton atau ngegame suaranya kenceng dan mantap. Kekurangannya karena layarnya masih LCD, jadi warna kagak sepecer AMOLED. Kalau lu anak muda yang butuh HP stylish, performa oke, plus pengen nyobain jaringan 5G tanpa bikin kantong bolong, ini HP pas banget buat lo. Value hunter sejati cuy! Yang ketiga ada Vivo Y29, desainnya clean, tipis, tapi bobotnya agak keberasa dikit, sekitar 200 gram lebih. Layarnya gede, 6,68 inci, udah 120Hz refresh rate, tapi sayangnya masih HD+. Jadi cakep buat scrolling, tapi detailnya kurang nendang kalau lu terbiasa FHD+. Brightness tembus 1000 nits, jadi masih aman dipakai di outdoor. Dapur pacunya pakai Snapdragon 625, fabrikasi 6 nanometer. Buat kelas 2 jutaan, ini chipset hemat baterai tapi performanya stabil. Gaming kayak Mobile Legends, PUBG, aman banget. Genshin Impact masih bisa jalan di setting low asal jangan maksa medium, nanti frame drop bikin emosi. Varian memorinya banyak cuy, ada 6/128GB, 8/128GB, sampai 8/256GB. Bisa ditambah extended RAM sampai total 16GB. Penyimpanan pakai eMMC 5.1, jadi speednya biasa aja. Tapi kabar baiknya, micro SD bisa tembus 2TB, overkill buat HP 2 jutaan. Kamera belakangnya ada 50MP utama, tambah 2MP pendukung, depan 8MP. Hasilnya standar entry level, cukup buat sosmed. Video mentok 1080p 30fps, standar sih buat kelas entry. Baterai 6500 mAh, gila ini sih, ditambah fast charging 45W. Jadi buat lo yang demen maraton dakor atau ngegame sampai pagi, ini HP badak abis. Minusnya, resolusi layar masih HD+, sama memori masih eMMC, jadi agak ketahan di speed. Intinya, ini HP cocok banget buat lo yang nyari daya tahan baterai badak plus varian RAM storage lengkap. Paket hemat, rasa sultan.
Lanjut, ada Vivo V40 Lite. Nah, ini udah naik kelas karena pakai layar AMOLED FHD Plus 120Hz. Warnanya gonjreng, brightness tembus 1800 nits, jadi nonton Netflix atau YouTube mantep banget. Prosesornya masih sama Snapdragon 685, tapi beda sama Y29. Dia udah pakai memori UFS 2.2 yang jauh lebih kencang. Jadi multitasking buka apps berat lebih responsif. Varian memorinya ada 8/128GB sama 8/256GB, plus tambah extended RAM 4GB. Kalau masih kurang, ada slot microSD sampai 1TB, jadi aman buat anak konten. Kamera belakang ada 50MP utama, tambah 2MP, standar lah. Tapi kamera depan 32MP, gokil buat selfie. Jadi buat yang doyan foto-foto atau bikin konten TikTok, ini cocok banget. Video mentok 1080p 30fps. Baterai 5000 mAh, tapi chargingnya edan, 80W fast charging. Colok bentar, 15 menit udah dapat seharian. Cocok buat anak nongkrong yang males nungguin charge lama. Minusnya, ya masih 4G doang, kagak ada 5G. Jadi kalau lu ngincer jaringan masa depan, agak kurang. Kalau lu pengen layar cakep, selfie tajam, dan charger kilat, ini pilihan mantap di 2 jutaan. Yang nggak kalah seru, ada Samsung Galaxy A16 4G. Layarnya 6,7 inci Super AMOLED FHD+, warnanya udah ke Samsung deh, gonjreng, tajem, dan enak dipandang. Tipis juga, cuma 7,9 mm. Chipset dan performa. Soknya MediaTek Helio G99 konfigurasi octa-core 2,2 GHz plus 2,0 GHz. Varian di Indo rata-rata 8/128GB, bisa tambah microSD sampai 1,5 TB. Buset, kayak bawa harddisk eksternal di HP. 3 kamera belakang, 50MP utama, 5MP ultrawide, sama 2MP makro, plus depan 13MP. Jadi lebih fleksibel buat foto pemandangan atau makro. Video mentok 1080p 30fps, standar sih buat kelas entry. Baterai 5000 mAh dengan fast charging 25W. Sayangnya charger dijual terpisah, Samsung emang habi bikin kantong kita kempes. Yang bikin cakep adalah update OS sampai 6 generasi plus 6 tahun patch keamanan. Belum lagi ada fitur Gemini AI integration sama Circle to Search di One UI 7. Jadi experience-nya lebih modern. Minusnya ya performanya biasa aja, bukan buat gamer garis keras. Kalau lu nyari HP yang bisa dipakai lama, Samsung A16 4G ini pilihan aman banget. HP awet, update panjang, cocok buat lu yang nggak suka gonta-ganti HP tiap tahun. Lanjut gan, ini ada Samsung Galaxy A17 4G. Layarnya 6,7 inci Super AMOLED FHD Plus dengan refresh rate 90Hz. Udah dilapisin Gorilla Glass Victus Plus, jadi aman banget dari goresan. Bodinya juga cakep, tipis cuma 7,5 mm dengan bobot enteng 190 gram. Warna light blue-nya tuh adem banget di mata, klasik cuy. Dalamannya pakai Helio G99, bukan chipset Sultan sih, tapi buat harian, nonton, TikTok, sampai gaming tipis-tipis masih oke. GPU-nya Mali G72, mirip-mirip lah performanya sama seri mid-range 4G yang populer. Di Indo bawa varian 8/128GB, dan kalau masih kurang bisa expand pakai microSD sampai 2TB. Gila itu mah, kayak bawa gudang data jalan-jalan. Kamera belakangnya ada 3 lensa, 50MP utama udah pakai OIS jadi rekam video lebih stabil, 5MP ultrawide buat foto pemandangan, dan 2MP makro. Depan 13MP. Video mentok 1080p 30fps, standar sih buat kelas entry. Slow motion 120fps di HD. Baterai standar aman, 5000 mAh dengan fast charging 25W. Yang bikin cakep, Samsung kasih update OS sampai 6 generasi plus 6 tahun patch keamanan. Belum lagi ada fitur Gemini AI integration sama Circle to Search di One UI 7. Jadi experience-nya lebih modern. Minusnya ya chipset Helio G99 ini udah agak jadul di tahun 2025. Jadi gamer hardcore mending skip. Buat lu yang nyari HP tipis, layar AMOLED cakep, dan dukungan update super panjang, Galaxy A17 4G ini pas banget. Cocok buat daily driver jangka panjang tanpa takut ketinggalan zaman. Terakhir ada pendatang yang lumayan bikin rame, itel S26 Ultra. Layar 6,78 inci AMOLED FHD Plus dengan refresh rate 120Hz. Tipis banget di kelasnya, bezel rapih, desainnya juga modern dengan finishing glossy. Chipset dan performa. Ditenagai chipset C700. Emang bukan yang kenceng banget, tapi buat harga lebih dikit, ini udah cukup banget buat scrolling medsos, chatting, sama nonton. Gaming ringan masih bisa kok, asal jangan dipaksa main Genshin. RAM dan storage.
Varian di Indo ada 8/128 GB dan 8/256 GB. Masih bisa expand micro SD sampai 1 TB. Jadi kalau lo hobi koleksi film, foto, atau file kerjaan gak bakal cepat penuh memorinya. Kamera. Bagian kamera belakang ada 50 megapiksel utama ditemani sensor tambahan buat depth. Kamera depan 32 megapiksel udah lumayan bening buat selfie atau video call. Perekaman video di 1440p 30 fps, standar sih buat kelas entry. Fitur unggulan. Baterai 5000 mAh dengan fast charging 18 watt. Yang menarik, udah ada fitur face unlock AI dan sensor jari tangan di samping. UI-nya simple, ringan, cocok buat pengguna awam. Kekurangannya, minusnya performa chipsetnya pas-pasan. Kesimpulan, kalau budget mepet tapi pengen HP layar AMOLED kece dengan RAM gede dan storage lega, itel S26 Ultra ini salah satu opsi paling worth it di 2025. Cocok buat anak kuliahan atau yang cari HP kedua buat harian. Jadi itu dia 7 HP terbaik di RP 2 jutaan tahun 2025. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Tinggal lo pilih sesuai kebutuhan dan gaya lo. Kalau menurut lo, mana yang paling worth it? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan pastinya subscribe biar lo gak kelewatan konten gadget terbaru dari gua, Mas Jo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gas terus!